Dipersilakan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang kami andalkan. Tiada lain selain Engkau yang sanggup memberikan pada kami kemampuan untuk terus berdiri sampai hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang mudah dimengerti, biarlah kebenaran-Mu boleh menambahkan nilai, mengubahkan kehidupan kami, dan akan memberikan ketajaman dalam apa yang harus kami lakukan ke depan. Hari ini hamba berdoa buat setiap kami yang sedang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Dan sakit bisa berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan. Tuhan, Kau dengarkan. Kebutuhan, keperluan mereka, biarlah mujizat kesembuhan terjadi atas mereka. Mereka sakit COVID, mereka sakit tenggorokan, mereka sakit perut, mereka sakit pencernaan, mereka sakit alergi, mereka sakit mata, mereka punya minus yang bertambah, plus yang bertambah. Tuhan sembuhkan juga buat mereka sakit telinga, sakit di kepala, Tuhan sakit diabetes, darah tinggi, bahkan juga sakit daripada pencernaan, Tuhan GERD sembuhkan, bahkan nama-nama penyakit yang hamba belum sempat sebutkan. Dan saat ini juga darah-Mu yang Kau telah curahkan 2000 tahun yang lalu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Sehingga kami boleh sehat, bugar, prima, dan baik. Bahkan buat umat-Mu yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan mengenai biaya kehidupan untuk membayar keperluan rumah tangga, sekolah anak, juga untuk bayar cicilan, bayar tagihan, bayar hutang, Tuhan berikan sumber-sumber baru untuk anak-anak-Mu boleh mampu mencukupi segala keperluan. Terima kasih, hamba juga berdoa supaya Tuhan juga boleh memulihkan rumah tangga kami yang sedang dingin, biar dihangatkan, sedang marah, biar Tuhan pulihkan hati kami, bahkan kami yang saat ini sedang dalam keadaan hampir mau bercerai, Tuhan boleh pulihkan dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga kami boleh kembali harmonis, solid, dan bersatu kembali. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka semua yang dalam keadaan membutuhkan pasangan hidup, biar Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan boleh mempersiapkan dengan matang dan sempurnakan semua biaya yang dibutuhkan, Tuhan sediakan. Bahkan buat umat yang sedang membutuhkan keturunan, biar Tuhan memberikan buah hati yang terbaik dalam nama Yesus. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang sedang membutuhkan modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Mereka yang sedang bisnis yang macet, biar Tuhan perlancar dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah melawat dan memberkati kami pada siang hari ini. Kami mau sambut firman-Mu dan sukacita demi nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berobokan sukacita dan kehormatan boleh kembali melayani PD Ripka. Saya terima kasih kepada Ibu Pinka, Ibu Imelda, dan semua pengurus yang selalu mempercayakan pada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Senang bisa berjumpa, dan saya berharap saudara yang sakit bisa cepat Tuhan sembuhkan, dan saudara yang sehat, saudara tetap dilindungi Tuhan. Dan terus jaga protokol kesehatan, karena musim ini masih belum berlalu. Yang kita perlu lakukan, yes, dekatkan diri sama Tuhan, yes, kita banyak merenung firman Tuhan, yes, kita lakukan firman Tuhan, tapi juga tidur harus cukup 7 jam untuk meningkatkan imun tubuh, makan jangan terlambat, dan jalankan prokes waktu Anda sedang ada di luar. Saya percaya kita akan sama-sama melewati masa pandemik Omikron ini dengan kemenangan. Baik, saya menyampaikan firman Tuhan pada kita semua dengan topik, yaitu the power of vision, kekuatan sebuah visi. Yes, ini kenapa jadi berubah? Sebentar, saya matikan dulu semua. Berubah. The power of vision. Seringkali ketika kita masuk tahun baru, kita punya resolusi yang kita bangun, tapi resolusi kandas biasanya di bulan Februari dan Februari akhir. Jadi itu sebabnya saya mau menajamkan kembali tentang kekuatan sebuah visi, supaya saudara bisa tetap on track, berjalan dengan semestinya. Oke. Sadar atau tidak sadar bahwa
setiap ini kenapa salah? Oke. Saat itu dia sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu punya tujuan tertentu. Tuhan ciptakan matahari punya tujuan untuk memberikan kehangatan. Sudah bisa bayangkan, Tuhan juga udah ukur tujuannya matahari sekitar berapa jaraknya dari muka bumi supaya bumi tidak terlalu panas dan bumi tidak terlalu dingin. Nah, bahkan manusia menciptakan segala sesuatu juga punya tujuan. Mikrofon yang saya pakai saat ini untuk memperkeras suara. Tujuannya adalah untuk membuat saya nggak usah teriak-teriak, sehingga suara ini bisa terdengar di tempat saudara. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada mikrofon, maka suara saya seperti di-mute. Nggak ada suara sama sekali. Jadi kalau manusia menciptakan segala sesuatu punya tujuan, apalagi Tuhan, ketika Tuhan ciptakan saudara, pasti ada tujuan. Sendok garpu diciptakan ada tujuannya, wajah diciptakan ada tujuannya, gadget yang kita pegang hari ini diciptakan ada tujuannya. Pasti Tuhan kalau ciptakan saudara juga punya tujuan untuk maksud dan tujuan yang mulia, untuk kemuliaan dan jadi berkat bagi yang lain. Itu sebabnya kita perlu mengetahui visi dalam kehidupan kita. Apa itu visi? Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Melihat garis akhir dari awal. Nah, sama seperti kita mau menyusun jigsaw puzzle yang berantakan. Kita ini nggak akan pernah bisa menyusun jigsaw puzzle dengan baik kalau kita nggak pernah tahu dulu tujuan akhirnya, gambar akhirnya. Karena kita tahu gambar akhirnya, maka dengan mudah kita akan menyusun jigsaw puzzle itu sekalipun ribet, sekalipun banyak, sekalipun teracak-acak, maka akan jadi gambarnya. Sama hal dengan hidup ini. Kalau kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita, maka tantangan yang berat, Anda nggak akan bisa pikul. Maka hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang kau hadapi, engkau nggak akan pernah bisa melewatinya kalau Anda nggak pernah tahu tujuan hidup saudara. Justru dengan ada tujuan membuat saudara mampu menghadapi tantangan, exciting menghadapi rintangan. Karena tahu di balik itu semua, saya sedang mendekati pada visi dan tujuan saya. Dan your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Jadi kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Anda tidak punya visi, Anda tidak punya masa depan. Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Anda punya visi jelas, masa depan Anda jelas. Anda tidak punya visi yang jelas, masa depan Anda tidak jelas. Visi tidak didapatkan dari saudara baca buku. Visi tidak didapatkan dari saudara tanya orang lain. Orang lain aja sedang bingung dengan visi pribadinya, apalagi saudara tanya orang lain. Tapi visi didapatkan ketika saudara ketemu Tuhan, bergaul sama Tuhan, menyembah Tuhan, sedang berdoa. Seperti Daud, dia ada visi bahwa dia akan jadi raja. Seperti Yusuf, dia ada visi. Ketika Yusuf bergaul, dia ada visi. Sama seperti Musa ketika bergaul sama Tuhan, dia ada visi. Visi didapatkan dari ketika kita bergaul sama Tuhan, bukan tanya sama orang lain. Jadi Anda tidak usah cari nubuatan. Jangan kejar manusia, karena manusia bisa salah. Jadi beritahu visi itu datang dari Tuhan, manusia mengkonfirmasikan. Jadi jangan terbalik. Selama ini saudara cari hamba Tuhan untuk supaya bisa tahu tujuan hidup saudara. Mereka cuma mengkonfirmasikan apa yang menjadi tujuan hidup saudara yang Tuhan telah katakan sebelumnya. Jadi jangan salah kaprah, kejar manusia dulu baru tanya Tuhan. Terbalik, tanya Tuhan dulu, bergaul sama Tuhan dulu. Maka manusia mengkonfirmasikan, manusia membantunya untuk bisa visi itu makin mendekat padamu. Nah, apa yang terjadi kalau Anda nggak punya visi? Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Kata liar itu artinya begini, lepas kendali. Kalau naik motor, naik sepeda, Anda nggak punya rem tangan, itu lepas kekang, maka Anda akan kebablasan, Anda akan nabrak, Anda akan susah untuk bisa mengendalikan kendaraan itu. Sama kalau Anda nggak punya visi, Anda akan susah mengendalikan organisasi saudara. Kalau Anda nggak punya visi, Anda akan susah mengendalikan keluarga saudara.
Anda akan susah mengendalikan pelayananmu. Coba bayangkan Anda belanja tanpa punya tujuan. Anda masuk mall, atau Anda lagi lihat di gadgetmu, di toko online, Anda nggak punya tujuan, barang apa yang Anda mau beli. Begitu lihat ada barang sales, Anda beli. Begitu ada barang murah, Anda beli. Begitu ada barang yang Anda inginkan, Anda beli. Akibatnya, Anda membeli barang yang nggak perlu Anda butuhkan. Orang kalau nggak punya visi, lepas kendali, lepas kekang. Sama halnya, kalau Anda nggak punya visi dalam kesehatanmu, maka Anda akan terus tambah besar dan tambah penyakitan. Tapi dengan Anda punya visi, Anda akan menjaga makan apa yang harus Anda makan, apa yang Anda harus hindari. Kalau Anda punya visi dalam kesehatan, maka Anda akan mengatur dalam pola tidurmu, istirahatmu. Kalau Anda punya visi dalam kesehatan dirimu, Anda akan atur untuk exercise. Tapi kalau Anda nggak punya visi, Anda akan hidup liar. Dan dalam bahasa Inggris lebih mengatakan mengerikan. Where there is no vision, people perish. Ketika nggak punya visi, maka orang menjadi binasa. Makanya perusahaan yang nggak punya visi jadi binasa. Orang keluarga yang nggak punya visi jadi binasa. Organisasi yang nggak punya visi akan binasa. Artinya akan mudah hancur, akan nggak bertahan lama. But he that keep the law, happy is he. Berarti orang yang pegang pada visi, dia akan bahagia. Saudara akan bahagia ketika visimu tercapai. Saudara akan tetap bahagia ketika rintangan ada. Kenapa? Anda sedang tahu di belakang rintangan itu, di balik badai itu, ada rencana Tuhan yang jauh lebih mulia tersedia di depan saudara. Saya paling tidak setuju dengan orang yang tidak punya visi. Karena orang yang nggak punya visi akan terus menurun ke bawah. Seperti air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau Anda tidak punya visi, Anda akan turun ke bawah. Kualitasmu makin buruk. Kesehatanmu makin buruk. Kerjaanmu makin buruk. Perkataanmu, hubunganmu makin buruk. Tapi orang punya visi pasti akan cenderung lebih baik, lebih berkualitas, lebih maju, lebih berkembang. Jadi, sudah bisa bayangkan, kalau Anda tidak punya visi, maka Anda yang punya banyak harta akan habis juga hartamu. Nah, makanya orang-orang yang menang lotre, atau orang-orang yang dapat warisan mendadak, tiba-tiba kaya, karena dia nggak punya visi, dia akan beli barang ini dan itu, dan hartanya cepat habis. Seperti contoh anak bungsu yang habis menerima warisan dari ayahnya, pergi jauh dari rumah keluarganya, karena nggak punya visi, maka habis cepat. Teman-teman yang tinggalin dan sebagainya, dia jadi gembel, jadi kere. Ini salah satu contoh, buat apa kita punya harta banyak. Kalau kita nggak punya visi, akhirnya kita kere mendak, kita cepat kere. Kalau Anda nggak punya visi dalam pacaran, maka Anda akan berpacaran seperti gaya orang dunia. Kalau Anda nggak punya visi dalam hidup ini, maka Anda tidak akan pernah bisa menikah. Oke, kalau Anda memang mau nikah, pasti Anda akan punya visi dengan berdoa, dengan berusaha, dengan Anda bersyukur, memperbaiki diri, dan sebagai visi membuat Anda mendekati hal yang baik, mendekati kesempurnaan. Makanya orang nggak punya visi, nggak mendekat pada kesempurnaan. Ingat bahwa Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Berarti kalau Anda nggak punya visi, makin menjauh dari rencana Tuhan. Tapi kalau Anda punya visi, Anda akan makin mendekat pada jalan Tuhan dan rencana Tuhan yang mungkin jauh tadinya jadi dekat. Kita belajar bagaimana makna daripada visi. Definisi visi. Visi, pengertian mengenai visi. Visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu Anda bayar. Visi besar, harga yang perlu Anda bayar juga besar. Visi tinggi, maka harga yang perlu Anda bayar juga tinggi. Jadi, Anda boleh bermimpi besar, tapi Anda juga harus mampu untuk memikul tanggung jawab yang besar. Dalam dunia bisnis ada kaidah, high risk, high return. Risiko tinggi, keuntungan besar. Seperti kripto.
sangat dapat keuntungan yang besar, tapi Anda harus rela kehilangan uang juga. Karena resikonya terlalu tinggi, beda sangat tabungan. Tabungan memang resikonya rendah. Tapi dia punya keuntungannya juga kecil dan rendah. Jadi, this is your decision, ini keputusanmu. Apakah Anda mau maju berkembang terus atau biasa-biasa saja? Kalau Anda nggak mau bayar harga, nggak usah punya visi besar. Anda kan di situ-situ aja. Tapi kalau Anda mau masa depanmu besar, yang Anda lakukan, Anda harus pikul tanggung jawab yang besar. Yang menarik Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wah. Jadi bersyukurlah bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan yang kamu hadapi ini nggak akan sebanding dengan kemuliaan yang kamu akan nikmati nanti. Seperti contohnya adalah Yusuf. Di mana Yusuf punya visi akan jadi pemimpin bagi keluarganya, jadi pemimpin bagi dunia ini. Karena dia kelasnya dunia, maka prosesnya bukan cuma di keluarga. Prosesnya bukan cuma direndahkan oleh abang-abangnya, bukan cuma dimasukkan dalam sumur, bukan cuma dijual jadi budak, tapi justru dia difitnah, dia dipenjarakan, dia dilupakan. Tapi karena visinya membuat Yusuf keep going. Ini dia, vision keep you going. Visi yang membuat Anda akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Visi membuat Anda tidak akan pernah berhenti untuk maju dan menggenapi rencana Tuhan. Makanya orang yang punya visi, dia akan berhenti di tengah jalan. Tapi orang punya visi, dia akan terus maju seperti Yusuf. Mau digembleng, mau dihalangi, mau dijegal, target mau makin besar, pemimpin mau makin tekan kita, gaji mau dipangkas sekalipun. Tapi kalau Anda punya visi, Anda akan sampai kepada target itu juga. Jadi pandemik ini nggak pernah membatasi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Justru pandemi ini sedang membuat kita makin kreatif. Kalau nggak ada pandemik, maka kita akan hidup tenang-tenang saja. Justru pandemik sedang mempercepat rencana Tuhan dalam hidup kita. Anda masih bersyukur dengan tantangannya semakin keras, semakin hebat. Justru karena pandemik, membuat banyak sekali ibu-ibu bisa bangkit, bisa berdagang dan punya usaha online. Justru karena pandemi kita jadi belajar online. Sekarang karena pandemi kita bisa punya ibadah di Zoom yang notabene kita bisa berjumpa dari belahan dunia. Kalau nggak ada pandemi kita cuma kumpul di satu tempat saja. Tapi karena pandemi ini membuat kita akhirnya bisa lebih luas. Tidak ada peninggian tanpa mau direndahkan. Anda mau ditinggikan, Anda siap untuk direndahkan. Seperti yang Yesus alami. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada jalan terbuka kalau pintu yang ada ini nggak mau ditutup. Jadi bersyukur kalau kamu sedang ditutup-tutup pintu. Kalau sengaja Tuhan tutupkan pintu supaya pintu yang baru kamu bisa masuk. Kalau pintu yang ada ini kamu nggak mau tutup, bagaimana kamu bisa masuk ke pintu yang baru? Makanya kita nggak mungkin ganti sendal yang baru atau sepatu yang baru kalau sepatu dan sendal yang kita miliki hari ini rusak. Justru karena sendal mudah rusak, sepatumu rusak, maka kamu jadi punya sepatu baru. Sama kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan manusia merusak, mengacaukan rasa nyaman kita sehingga supaya kita bisa bergerak maju ke depan. Jadi jangan ngomel sama temanmu, jangan ngomel sama pandemi, jangan kecewa, tapi bersyukur oleh karena mereka lah membuat Anda bisa menggenapi visi yang Tuhan berikan. Ketika Anda bekerja, milikilah visi, bukan sekedar Anda terima gaji, tapi kerjalah ekstra. Walaupun mungkin Anda nggak terima THR, mungkin walaupun Anda nggak terima bonus, mungkin walaupun tapi kerjakan ekstra. Misalnya Anda punya kerja 10, dalam 1 minggu Anda harus kerjakan. Upayakan Anda bisa mengerjakan lebih dari 10. Wah, udah selesai kerjaan saya mau kerjaan apa? Karena paling tidak kamu bisa nolong temanmu yang masih belum beres kerjaan. Jadi berkat. Kamu bisa ngajarin mereka. Atau kamu bisa mikirkan untuk ke depan, bulan depan, ada pekerjaan lebih berinovasi.
Saat Anda masih single, memiliki visi bukan cuma hanya mempercantik diri, tapi juga punya visi membangun inner beauty, kecantikan di dalam. Sehingga ketika orang dekat sama kamu, nyaman. Bukan cuma nyaman di awal, tapi nyaman seterusnya. Karena kalau cantik saja, nyaman di awal, sengsara di tengah jalan. Beda sama inner beauty. Kalau Anda membangun watak yang excellent, atau moral yang excellent, maka ini membuat orang nyaman sama kamu seterusnya. Jadi ini waktunya bagi kamu untuk punya visi, supaya kamu bisa punya pacar, supaya kamu punya pasangan hidup. Pak, ngomong-ngomong kita ini nggak bisa, kan serba online. Semua dibatasi, jarang ketemu. Justru bersyukur karena online, kamu bisa ketemu dari belahan dunia, belahan kota, belahan negara. Caranya adalah kamu join dong di Pederika, join di komunitas sehat lainnya. Dan waktu kamu join, jangan matikan video. Jadi nggak ketemu sama orangnya. Nanti orang nggak tahu siapa kamu. Jadi nyalakan videonya. Seperti saya nyalakan video sekarang. Sehingga ketika ada orang lihat, ini siapa nih? Siapa tahu ada orang japri kamu. Pak, masalah yang lain tuh tutup video. Masa saya sendiri buka video? Kan kelihatan banget terpesona. Justru saya kasih tahu, bermain cantik. Oke, Anda boleh tutup video. Tapi waktu dikasih tanya jawab, Anda buka video dan keluarkan suara. Dan kemudian bertanya dengan pertanyaan berkualitas. Nanti siapa tahu ada orang, wow, ini keren juga pertanyaannya. Jadi Anda akan dapat 2 keuntungan. Pertama, Anda akan dapat jawaban dari narasumber. Yang kedua, siapa tahu ada orang yang berkelanjutan tanya jawab sama Anda. Nomor teleponnya, WA-nya. Jadi punya visi dong. Jangan ngomong pandemik. Keburu tua nanti. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. When there is vision, there is vision, guys. Maka kenapa Tuhan tidak pernah menyediakan? Karena Anda nggak punya visi. Visi dulu di awal, baru penyediaan ada. Setiap kali saya bikin program baru atau visi baru, pasti Tuhan siapkan. Saya tidak pernah menunggu berkat dulu. Baru saya jalan. Saya justru bikin program dulu, melangkah dulu, bikin visi dulu, baru penyediaan. Seperti contoh, program kami biasanya kan kasih makan pendidikan buat guru-guru dan anak-anak pedalaman. Tapi sejak pandemi, kami punya program memberi dana tunai buat hamba Tuhan, sembako, buat mereka yang kehilangan pekerjaan, makanan siap saji buat mereka yang nggak bisa makan. Nah, sempat awal-awal kami jalan itu sempat terganggu keuangan kami. Tapi karena visi ini ada visi dari Tuhan. Yang terjadi, memang 3 bulan pertama agak struggling, tapi bulan keempat ada orang-orang yang akhirnya tergerak untuk bersama-sama dengan kami. Untuk menolong dan menyalurkan sampai hari ini bisa terus berjalan, sudah hampir 2 tahun. Sama hari-hari ini kami sedang mempersiapkan tempat ibadah on-site. Kami sudah online 2 tahun, kami lihat bahwa jemaat di Komsel sudah berkembang, dan kemudian di Jabodetabek ada hampir 1.000, jadi kami akhirnya ada permintaan kenapa nggak bikin on-site. Dan kemudian kita doa, dan akhirnya kita coba bikin bangunan di Moy Lantai 3, Kelapa Gading. Awalnya tidak ada orang yang sponsor. Kami melangkah dengan ini. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan kirimkan kontraktor di mana kami kerjasama untuk dia bangunkan tempat gereja. Dia sumbangkan seluruh batanya. Wow. Biasanya kontraktor nggak mau kerja tanpa dibayar. Ini justru dia bangunkan dengan kasih bata-bata seluruhnya inside out. Dan kemudian sudah jalan 1, 2, 3 bulan, baru kemudian kita tanya, kenapa kamu nggak tagih-tagih? Kami masih bisa jalankan tanpa minta tagihan. Baru kami paksakan supaya kami bisa bayar. Supaya jangan dibebankan sama dia. Dan kemudian Tuhan kirimkan juga, saya pikir ada Tuhan kirim dana, saya pikir begitu cara Tuhan. Tapi ternyata enggak. Justru Tuhan kirimkan orang-orang yang terlibat. Pemilik-pemilik perusahaan yang terlibat,
Sehingga dia bukan cuma terlibat secara dirinya kasih ide, kasih bantuan, tapi juga dia salurkan dananya juga. Sehingga akhirnya sekarang sudah hampir rampung 30%, mendekati 50% dari unsur tersebut. Kami targetkan rencana di bulan Mei bisa jalan, bisa beroperasi. Jadi Anda harus punya visi dulu baru penyediaan datang. Jangan nunggu penyediaan baru Anda bergerak. Visi dulu baru Anda bergerak. Yang kedua, makna daripada visi, orang yang tidak punya visi akan kembali kepada masa lalu. Orang yang nggak punya visi akan berputar pada poros yang sama. Dia akan membuang waktu, membuang energi, membuang uang, tanpa ada goalnya, seperti membuang garam dalam lautan, seperti meninju angin. Kalau Anda tuh nggak punya visi, jadi sayang sekali menghabiskan energi dengan sia-sia kalau Anda nggak punya visi. Makanya orang yang nggak punya visi akan kembali kepada masa lalunya. Kenapa Anda jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena Anda tidak punya visi. Orang yang punya visi itu mau move on. Orang yang punya visi itu mau maju. Orang yang punya visi mau meninggalkan masa lalunya, mau meninggalkan kepahitannya, mau meninggalkan dosa-dosanya. Jadi kalau Anda masih terus jatuh bangun atau masih senang dengan dosamu, berarti karena Anda nggak punya visi. Saya teringat dengan murid Yesus bernama Petrus. Ketika Petrus dipanggil Tuhan, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang nelayan dan jadi hamba Tuhan. Tapi ketika dia menyangkal Yesus, berkokok menyadarkan Petrus sehingga dia menyesal dan dia tahu bahwa akhirnya gurunya itu mati, yang tadinya diharapkan gurunya akan menjadi pembebas bangsa Israel dari jajahan orang-orang Romawi, dan ternyata mati, gugur, hilang visi. Dia kembali ke kampung halaman di daerah Galilea dan Yerusalem dan menjadi seorang nelayan lagi. Apa yang dikerjakan tidak bisa maksimal. Karena nggak ada tujuan. Sampai Yesus bangkit dan kemudian datang dan samperin Petrus. Dan kemudian sampaikan, lebarkan jalamu di sebelah kanan. Pada waktu itu dia sudah memancing ikan, coba cari ikan, dan dapat sehari-harian semalam-malaman. Tapi karena Yesus mengatakan, karena ada visi, maka dia bisa menangkap ikan. Dan dia jadi seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Melakukan mujizat yang spektakuler, bayang-bayang menyembuhkan, bikin orang yang buta melihat, bahkan dia mati rela disalib terbaru. Membuktikan orang kalau punya visi, dia akan pikul penderitaan sampai akhir. Seperti Yesus, kenapa Yesus tidak menyerah pada waktu dianiaya? Karena dia punya visi. Tujuannya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara saya. Bedanya visi sama mimpi. Mimpi itu pasif, visi itu aktif. Namanya mimpi ya Anda melihat vision tapi tertidur. Beda sama visi, Anda melihat masa depan tapi Anda aktif, Anda bergerak, Anda bangun. Anda mulai mendekatinya. Jadi jangan cuma mimpi, tapi Anda perlu punya visi, aktif bergerak ke depan. Rela meninggalkan rasa nyamanmu untuk bisa berubah. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, guys, untuk bisa berimajinasi. Imajinasi adalah alat bisa traveling ke masa depan. Semua produk yang Anda lihat di kamarmu, di ruanganmu, di sekelilingmu, ada hasil produk dari orang-orang yang berimajinasi. AC, alat pendingin, kenapa diciptakan? Karena orang merasa panas, akhirnya mereka pikirkan bagaimana bikin alat pendingin. Lampu, karena manusia tinggal dalam kegelapan, maka Thomas Alva Edison memikirkan bagaimana bikin bolam lampu. Pesawat terbang, karena orang berpikir kalau terus hanya cuma lewat darat, lama, nggak bisa melintasi benua, maka dibikinkan pesawat terbang. Seperti waktu Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi. Yang Tuhan berikan bahan baku. Jadi Adam, kalau kehujanan butuh rumah, Tuhan tidak berikan shelter rumah, tapi dia harus pikirkan bagaimana membuat bahan baku di sekelilingnya jadi bahan jadi. Jadi kalau Anda lihat rumah, jembatan, building, semua berasal dari satu bahan baku namanya pohon.
Jadi semua itu bisa jadi karena ada imajinasi. Bahan baku harganya murah. Begitu jadi bahan jadi harganya mahal. Makanya Anda perlu banyak berpikir keras, berimajinasi, merenung, supaya Anda dibayar mahal. Kalau Anda cuma bisa mampu mendapatkan bahan pokok, maka Anda dibayar rendah. Tapi kalau Anda bisa jadikan bahan jadi, Anda akan dibayar tinggi. Wow. Helen Keller pernah berkata begini. Helen Keller adalah seorang yang dilahirkan buta, cacat, disable, lumpuh. Kalau ada orang yang lebih buruk dari orang yang buta adalah orang yang bisa melihat tapi nggak punya visi. Helen Keller saja punya visi bahwa dia harus menolong orang-orang yang cacat. Makanya sekarang bisa ada, kalau Anda pergi ke luar negeri, ada toilet disable, lift disable, tangga jalan disable, atau parkiran disable. Itu ada hasil karya dari seorang bernama Helen Keller. Padahal seorang yang buta, seorang yang lumpuh, tapi dia masih bisa berkarya. Perjuangkan hak asasi orang-orang yang disable. Yang ketiga, terakhir, saya selesai. Makna daripada visi dari Tuhan selalu lebih besar dari kemampuanmu dan lebih panjang daripada usiamu. Karena kita punya Tuhan yang besar, jadi visi ini tidak mungkin kita bisa pikul sendirian. Kita harus pikul bersama-sama dengan yang lain. Kita harus pikul bersama dengan Tuhan. Karena visi ini, karena Tuhan kita besar dan kekal, maka visi ini kalau dari Tuhan pasti juga berkelanjutan, bukan cuma sampai sebatas usia kita. Perlu dilanjutkan oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang di bawah kita. Itu visi dari Tuhan. Kalau visi yang cuma dari kamu, sebatas kemampuanmu, dan sebatas usiamu. Nah, makanya penting untuk kita bisa dapatkan visi dari Tuhan, agar memperbesar kapasitasmu, dan bisa suksesi meneruskannya kepada orang lain. Abraham punya visi, keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi di akhir hidup Abraham cuma lihat satu pasir dan satu bintang. Satu keturunan dari Hagar, satu keturunan dari Sarah. Namun karena Abraham mementor, memuridkan anaknya, akhirnya sekarang visinya jadi kenyataan. Seperti bintang di langit, keturunan Yahudi, dan pasir lautan, keturunan Arab. Wow, visi dari Tuhan lebih besar dari kemampuan kita, lebih panjang dari usia kita. Musa punya visi mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perjanjian dan membawa masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa cuma mampu mengeluarkan bangsa Israel saja dari perbudakan, tidak mampu membawa masuk dalam tanah perjanjian. Bersyukur karena Musa tidak one man show, dia mempersiapkan regenerasi Yosua. Akhirnya lewat pemburitan Musa bersama Yosua 40 tahun di padang gurun, Yosua yang meneruskan visi Bapak rohani masuk ke tanah perjanjian. Makanya jadi pemimpin jangan egois, jangan one man show, jangan merasa hebat sendiri. Kita harus bisa suksesi, persiapkan orang di bawah kita, baik secara umur maupun secara posisi. Kita ini nggak selalu muda akan jadi tua. Kita nggak selalu bisa energi. Suatu kali kita akan kehilangan energi. Kita nggak selalu sehat, suatu kali kita akan menjadi kurang sehat. Makanya kita perlu persiapkan orang di bawah kita. Bahkan Tuhan juga memberi visi kepada Elia. 3. Pertama, urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Yang ketiga, urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikanmu. Namun Elia hanya cuma sempat mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan. Tapi untung karena Elia memuridkan Elisa di 4 kota berbeda. Akhirnya Elisa yang menggenapi visi Bapak rohani. Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan Yehu, cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Sehingga visi Tuhan ini bisa terus berkelanjutan. Yesus, kalau saya jauh-jauh, punya visi menyelamatkan dunia. Tapi pada zaman itu, Yesus cuma ada di Israel.
Dan punya waktu terbatas, cuman punya waktu pelayanan 3,5 tahun. 30 tahun pertama dia layani keluarganya. Tapi puji Tuhan, karena Yesus memuridkan murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya, Thomas pergi ke India, Matius pergi ke Yunani, Markus pergi ke Mesir, pergi lagi ke Eropa, Paulus pergi ke Eropa, dan sampai di Indonesia hari ini Injil itu karena apa? Hasil dari pemuda-pemuritan. Jadi manusia yang sehat itu punya orang di atas, punya orang di sebelah, punya orang di bawah. Kita apa kalau kita punya orang di atas? Supaya kita dikasih direction, correction, didorong, diarahkan, ditajami. Kenapa kita perlu punya orang di sebelah? Supaya ada yang beritahu, ada yang lihat, ada yang backup, ada yang topang, ada yang ngingetin. Kenapa kita perlu punya orang di bawah? Supaya ada yang liatin, supaya bisa meneruskan visimu. Jadi visi pertama itu jadikan anak kandungmu itu mereka orang-orang seperti kamu. Jangan cuma kamu yang rohani, anak-anakmu duniawi. Jangan cuma kamu yang cinta Tuhan, anak-anakmu nggak cinta Tuhan. Ini nggak benar. Tuhan titipkan kita anak bukan cuma untuk besarkan mereka. Tuhan titipkan anak supaya kamu didik dia dalam takut akan Tuhan. Bukan kamu lepaskan tanggung jawab kepada suster, kepada pembantu, atau kepada guru, atau kepada guru les. Tapi untuk kita didik dalam pengenalan Tuhan. Sebab kalau kita nggak didik dalam pengenalan Tuhan, anak-anak kita yang repot. Begitu hidup berantakan, begitu hidup liar, begitu dia besar, susah kita kendalikan, susah kita atur, susah kita beritahu. Kita nyesel nanti. Anakmu bikin malu orang tuanya, bikin malu marganya. Jadi lebih baik kamu didik sekarang, mumpung masih kecil, sehingga nggak merepotkan kamu nanti ke depan. Aturkan mesbah keluarga, aturkan untuk bisa sama-sama beribadah. Justru kita bersyukur ada pandemi sedang menutup pintu-pintu gereja, tapi membuka pintu-pintu keluarga untuk beribadah. Menjadikan suami, istri, atau ayah dan ibu imam di keluarganya. Dan kamu di perusahaan, jangan merasa kamu superhero. Jadi pemimpin pucuk, persiapkan. Karena kita, siapa tahu kalau kita mau berkembang lagi, kita udah persiapkan orang yang ada di bawah kita untuk menggantikan kita. Sehingga kita bisa naik posisi lebih lagi, dan posisi kita digantikan sama orang di bawah kita. Kalau kita nggak persiapkan mereka, nggak didik mereka, kita nggak naik-naik. Kita yang repot. Stuck di situ terus. So, kita belajar hari ini, makna daripada visi yang pertama. Visi melalui banyak harga yang perlu kita bayar. Jadi bersyukurlah dengan harga yang banyak, harga yang besar, tapi masa depanmu besar. Yang kedua, orang yang punya visi akan berputar pada porsi yang sama. Orang punya visi, dia akan meninggalkan masa lalu ini. Yang ketiga, visi dari Tuhan lebih besar kemampuan kita dan lebih panjang dari usia kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami bersyukur buat Tuhan mengingatkan untuk kami kembali punya tujuan. Dan setiap kami diciptakan juga punya tujuan. Sebab dia perlihatkan dan tunjukkan visi tujuan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mencari Tuhan, bergaul sama Tuhan, biar Tuhan bicara secara khusus. Karena Tuhan tempatkan kami di bumi, bukan kebetulan. Bukan cuma hanya jadi pajangan. Bukan cuma memenuhi, bikin sumpah kota kami. Tapi justru Tuhan punya tujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan tolong, lihatkan. Buka telinga kami, buka mata kami, buka pengertian kami. Bahwa kami bisa traveling kepada masa depan kami. Sebab Tuhan sudah berikan pada kapasitas, potensi untuk kami bisa mencapai. Di dalam nama Yesus. Dan kami semua yang masih berputar porsi yang sama, jatuh bangun dalam dosa yang sama, mari bantu dan mampukan untuk kami bisa merdeka dan bebas. Untuk kami bisa move on ke depan. Dalam nama Yesus. Segala keterikatan kami dilepaskan. Segala belenggu kami dimerdekakan. Dan tolong kami supaya kami punya hati yang besar. Terus mendidik orang-orang yang ada di bawah kami. Supaya mereka terus maju. Berkualitas. Sehingga lewat hidup kami ada Yosua. Lewat hidup kami ada Elisa. Lewat hidup kami ada murid-murid Yesus. Yang bisa jauh lebih efektif, lebih produktif. Karena orang baru, punya program baru, pemikiran baru.
yang segar, yang fresh, butuh pembaharuan. Itu sebab kami butuh merangkul orang-orang yang ada di bawah. Demi nama Yesus. Kami akan berjalan terus berkembang, dan kami akan terus berjalan makin baik. Hamba berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Saya kembalikan sama bertugas.